Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep olahan ikan. Kali ini kita mau mengolah ikan nila menjadi makanan yang super lezat. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk langsung aja ke bahannya. Di sini kita sudah siapkan sebanyak 5 ekor ikan nila. Untuk beratnya ini lebih kurang 500 gram. Ini ikan sudah kita cuci bersih dan kita buang juga kotorannya. Kemudian ini akan kita tambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikannya. Kemudian kita oleskan seperti di video agar nanti perasan jeruk nipisnya itu merata ke ikan. Kalau ikannya sudah terbaluri dengan perasan jeruk nipis secara merata, selanjutnya kita tambahkan garam halus secukupnya. Kalau ikannya sudah terbaluri dengan garam secara merata, ini kita diamkan dulu selama 15 menit sebelum kita goreng. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbunya. Di sini kita menggunakan 1 buah tomat. Kemudian ini tomat langsung aja kita iris-iris. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang. Ini daun bawang langsung aja kita iris-iris. Kalau sudah selesai, ini langsung aja kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 100 gram cabai merah keriting. Kemudian ada 30 gram cabai rawit. Kalau teman-teman nggak suka rasanya nanti terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Kemudian ini ada sedikit jahe. Kita tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian 10 siung bawang merah. Kita tambahkan juga sedikit garam dan minyak goreng. Ini langsung aja kita blender. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit tepung agar nanti pada saat menggoreng ikan ini minyaknya itu tidak terbang keluar. Ini ikan akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Dan jangan lupa ini ikan sesekali kita balik agar nanti matangnya itu merata. Kalau ikannya sudah berwarna kecoklatan seperti ini dan juga sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita panaskan sedikit minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini bumbunya akan kita tumis sampai matang dan tanak. Kita tambahkan juga 1 batang serai yang sudah kita geprek, lalu ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Kemudian ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita tumis sampai harum. Kita gunakan aja api sedang ya. Kalau bumbunya ini sudah matang dan tanak, aroma wanginya juga sudah keluar, langsung aja kita tambahkan secukupnya air putih atau lebih kurang 400 ml. Lalu kita aduk kembali ini sampai merata, kemudian akan kita masak sampai mendidih. Jika kuahnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan kaldu ayam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga sedikit micin, lalu ada gula pasir. Ini akan kita aduk dulu sampai merata. Jika dirasa bumbunya ini sudah tercampur merata ke kuah, langsung aja kita masukin ikan yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya ini menyerap ke ikan dan kuahnya sedikit menyusut. Kalau ikannya sudah kita masukin seperti ini, langsung aja kita masukin potongan tomat biar nanti rasa ikannya itu makin segar. Kemudian irisan daun bawang. Nah, ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti kuahnya ini sedikit mengental dan pastinya meresap ke ikan. Ini kita gunakan aja api sedang ya. Jangan terlalu sering diaduk, cukup digeser-geser aja seperti ini biar nanti ikannya itu tidak mudah hancur. Nah, ini olahan ikannya sudah matang. Sebelum kita matikan api, jangan lupa dikoreksi rasa dulu. Kalau seandainya ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini dia olahan ikannya sudah jadi. Gimana teman-teman cara membuatnya? Cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya sangat enak dan juga segar.
Di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris. Lalu kita cincang sampai halus. Kita juga menggunakan setengah siung bawang bombay. Ini bawang bombay langsung aja kita iris-iris. Kita tambahkan juga 2 biji cabai merah keriting. Ini cabainya cukup kita iris serong aja. Lalu kita juga menambahkan 10 biji cabai rawit merah. Ini cabai rawitnya kita iris-iris aja seperti di video. Untuk cabainya ini itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau nggak suka nanti rasanya terlalu pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Kemudian kita juga menggunakan 2 tangkai daun seledri. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang. Ini daun bawang langsung aja kita iris-iris. Kalau semua bahannya sudah selesai kita siapkan, langsung aja kita panaskan minyak goreng. Kemudian kita masak telur. Di sini kita membuat telur ceplok sebanyak 5 butir. Untuk banyaknya telur itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, ini telurnya kita masak sampai matang. Kalau telurnya sudah matang dan berwarna sedikit kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita masak telurnya sampai selesai. Nah, ini telurnya sudah selesai kita masak ataupun kita goreng. Langsung aja kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang tadi dengan sedikit minyak. Ini bawang putih kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kalau bawang putihnya sudah harum, langsung aja kita masukin bawang bombay. Kemudian kita tumis kembali sampai bawang bombaynya ini setengah layu. Langsung kita masukin irisan cabai. Ini akan kita tumis sampai harum, sampai nanti bawang bombaynya ini setengah layu. Jika dirasa tumisannya ini sudah harum dan aroma wanginya juga sudah keluar, langsung aja kita masukin air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Lalu ini akan kita masak dulu sampai mendidih. Kita masukin juga irisan cabai tadi. Kemudian ini cabainya kita masak dulu sampai layu. Nah, ini cabenya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan kecap manis atau secukupnya. Lalu ada juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 1 sendok makan kecap asin. Kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Kemudian ada kaldu ayam. Kemudian setengah sendok teh garam. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Kalau bumbunya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin telur yang sudah kita masak tadi. Kemudian ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti bumbunya ini meresap ke telur dan kuahnya itu sedikit menyusut ataupun mengental. Kalau telur ceploknya sudah masuk seperti ini, jangan lupa dimasukin juga irisan tomat biar nanti rasanya itu makin segar, kemudian irisan daun bawang. Nah, ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti tomatnya ini setengah layu dan bumbunya juga meresap ke telur. Ini telur kecap jangan lupa dicek rasa ya teman-teman. Kalau seandainya dirasa ada bumbu yang kurang seperti kecap, itu boleh ditambahkan kembali. Jangan lupa juga dibolak-balik agar nanti bumbunya ini benar-benar meresap ke telur. Nah, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan sedikit mengental seperti ini. Jangan lupa dicek rasa. Nah, ini telur kecapnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia masakan sehari-hari dari olahan telur ceploknya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak, apalagi kalau kita makan dengan nasi putih. Di sini kita sudah siapkan sebanyak 250 gram buncis. Ini buncis sebelumnya sudah kita bersihkan dan kita cuci bersih juga. Ini langsung aja kita iris tipis-tipis. Kalau buncisnya sudah selesai kita iris-iris, kita sisihkan dulu. Lalu untuk campurannya kita juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah kita kupas, ini langsung aja kita potong-potong lalu kita belah.
Kemudian kita iris membentuk korek api. Ini wortelnya sudah selesai kita iris-iris, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk campurannya kita juga menggunakan 1 buah labu siam atau japan. Ini japan sudah kita bersihkan, kita kupas juga tadi. Ini langsung aja kita iris-iris. Kemudian kita potong kembali membentuk korek api. Agar nanti gulai buncisnya itu makin enak dan juga harum, kita tambahkan juga 2 bungkus kerupuk kulit ukuran kecil seperti ini. Kalau nggak ada kerupuk kulit boleh diganti dengan ikan asin atau kikil ya, itu sesuai selera aja. Langsung aja kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting, kemudian ada sekitar 30 gram cabai rawit. Kita tambahkan juga 2 siung bawang putih, kemudian ini ada lengkuas. Kita masukin juga 1 ruas jahe, kemudian sedikit kunyit, 1 butir kemiri, kemudian ini ada 10 siung bawang merah. Ini akan kita haluskan dengan blender. Kita tambahkan juga 1 sendok teh garam kasar dan juga minyak goreng. Ini langsung aja kita haluskan. Kalau bumbunya sudah selesai kita haluskan, langsung aja kita tumis dengan teflon ataupun wadah yang lainnya. Ini akan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak goreng karena pada saat menghaluskannya tadi kita sudah menambahkan minyak goreng. Kita masukin juga 1 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk, kemudian ini ada daun kunyit. Kita tambahkan juga 1 batang serai yang sudah kita geprek. Kita aduk-aduk dan kita tumis sampai harum, sampai nanti cabenya ini matang. Jika dirasa tumisannya ini sudah matang dan juga harum, langsung aja kita masukin buncis dengan wortelnya. Untuk japan itu kita masukin di akhir aja ya, karena japan itu lebih mudah matang daripada buncis dan wortel. Nah, ini akan kita aduk dulu sampai merata, sampai bumbunya ini meresep ke wortel dan juga buncis. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin santan. Di sini kita menggunakan 1 buah kelapa, kemudian kita peras santannya. Untuk santannya ini lebih kurang 1,5 liter ya, atau disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau mau kuahnya ini lebih banyak, itu boleh ditambahkan lagi airnya. Nah, ini akan kita masak kuahnya sampai mendidih sambil terus diaduk agar nanti lemak santannya itu tidak pecah. Nah, ini gulainya sudah mulai mendidih, ini terus kita aduk dan kita masak sampai buncis dengan wortelnya ini setengah matang. Kalau buncis dengan wortelnya sudah setengah matang ataupun setengah layu, langsung aja kita masukin labu siamnya. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 1 sendok teh garam kasar atau secukupnya. Kemudian ada kaldu ayam dengan micin sesuai selera. Ini kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau seandainya dirasa nanti ada bumbunya itu yang kurang, itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini gulai buncisnya sudah hampir matang. Langsung aja kita masukin kerupuk kulitnya. Kalau kerupuk kulitnya sudah masuk seperti ini gulai kita masak tidak terlalu lama lagi ya, cukup sebentar aja. Sampai nanti kerupuk kulitnya ini lembek ataupun lunak. Nah, ini gulai buncisnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian ini siap untuk kita sajikan. Gulai buncis ini selain enak dimakan dengan nasi putih, ini juga cocok dimakan dengan lontong ya teman-teman. Cara membuatnya juga cukup mudah. Langsung aja ke bahannya. Di sini kita sudah siapkan setengah ikat sayur kangkung, dan ini sayur kangkungnya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih juga. Lalu untuk campurannya, di sini kita menggunakan sebanyak 30 gram ikan teri, dan ini ikan teri sudah kita cuci bersih dan kita buang juga kotorannya. Kemudian ini ada 1 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Langsung aja ke tahap memasaknya. Kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah dengan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Ini bawang akan kita tumis sampai harum.
Jika tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita tambahkan 2 sendok makan cabai giling padang. Untuk cabainya ini bisa disesuaikan dengan selera kita ya teman-teman. Kalau nggak suka terlalu pedas, untuk cabainya itu boleh dikurangi. Ini cabai akan kita tumis sampai harum, sampai matang dan tanak. Nah, ini cabainya sudah matang, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Kemudian langsung aja kita masukin ikan terinya. Lalu ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai si kuahnya ini mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin sayur kangkungnya. Kemudian akan kita aduk sampai merata dan kita masak sampai sayur kangkungnya ini matang ataupun layu. Nah, ini sayur kangkungnya sudah mulai layu, langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan kaldu ayam sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga sedikit micin. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan garam karena pada cabai giling padang itu sudah mengandung garam. Tapi jika dirasa garamnya masih kurang, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini tumis kangkungnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia tumis kangkungnya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak dan pastinya juga menggugah selera. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.